Business environment atau lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif sebuah bisnis. Dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Jeep Madura dalam bukunya Pengantar Bisnis menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Jeep Madura dalam bukunya Pengantar Bisnis memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan sosial, yang kedua, lingkungan industri, yang ketiga, lingkungan ekonomi, yang keempat, lingkungan global. Dari keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Selanjutnya ada komponen-komponen lingkungan bisnis. Yang pertama, komponen internal lingkungan bisnis. Mencakup yang pertama yaitu man atau tenaga kerja manusia. Di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja saja, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk yang diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua ada money, yaitu uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Barang modal di sini adalah mesin, peralatan pabrik, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada material. Material ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Termasuk di sini adalah bahan baku, bahan pembantu, tanah untuk proses produksi, serta bahan lain sebagai penunjang proses produksi. Yang keempat adalah mesin atau perlengkapan produksi. Meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tidak akan berdiri tanpa ditopang oleh peralatan dan perlengkapan yang dapat memproduksi barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari sebuah perusahaan. Yang kelima adalah metode atau cara kerja. Metode ini merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengambilan keputusan, pemberian ide atau inisiatif, dan pemikiran yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk pengelolaan sumber-sumber ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah komponen eksternal lingkungan bisnis. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah di sini sebagai pihak yang mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan dan praktik sebuah organisasi secara fair dan aman bagi semua pihak. Yang kedua adalah pemegang saham. Pemegang saham di sini juga berperan penting dalam kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam menentukan kelanjutan bisnis sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai wewenang untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut dan mencabut modalnya di sana. Konsekuensinya, suara dari pemangku kepentingan tersebut haruslah diperhatikan demi kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Yang ketiga ada kreditor. Kreditor juga menjadi elemen eksternal dari sebuah perusahaan. Kreditor menjadi pihak yang mampu menjamin keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan, terutama ketika sebuah perusahaan mengalami keadaan di mana mereka membutuhkan modal. Yang keempat ada pesaing. Pesaing ini adalah organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Pesaing ini merupakan elemen yang menentukan kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kelima adalah publik. Publik ini adalah masyarakat. Masyarakat sebagai objek pemasaran bisnis sebuah perusahaan tentunya dapat menilai produk-produk yang dihasilkan. Yang keenam ada perantara atau distributor. Fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan sebagai pihak produsen dan masyarakat. Distributor juga mampu memperluas objek pemasaran sebuah produksi. Yang ketujuh ada pemasok. Pemasok merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya berupa bahan baku bagi organisasi. Pemasok berperan penting dalam menjaga fungsi produksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir ada konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dan membayarnya sebagai timbal balik dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini, konsumen juga ditempatkan sebagai pihak yang sangat sentral, di mana disinilah tujuan utama dari produksinya. Selain lingkungan mikro, lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi yang pertama, lingkungan ekonomi, yang kedua lingkungan teknologi, yang ketiga lingkungan politik hukum, yang keempat lingkungan sosial kultur, yang kelima lingkungan global, yang keenam lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Selanjutnya adalah sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis.
Mengingat dengan berkembang pesatnya informasi dan teknologi, sebuah perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah tanggap, efektif, dan efisien untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian para manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, manajer mengartikan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika mengartikannya sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer mengartikannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan mengartikannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps. Merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan atau kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan.